sudah divaksin semua, termasuk atlet binaan kami di PSSI itu. Jadi sebagian walaupun tidak 100%, karena kemarin masih ada yang beberapa kendala tidak hadir dengan berbagai alasan, ada yang sudah banyak yang sudah melakukan. Sehingga seleksi itu tidak kita lakukan secara awal terbuka, tapi bagaimana kita memanfaatkan data hasil talent scouting pada kegiatan-kegiatan event yang diselenggarakan oleh PSSI. Ya paling tidak dari pihak Polri harus mengetahui adanya kegiatan itu sehingga bisa mengantisipasi dengan melaksanakan kegiatan pengamanan. Diminta atau tidak diminta, Polri tetap harus hadir di mana ada kegiatan masyarakat. Paling tidak kami bisa memantau dengan hadirnya itu ada pelanggaran prokes apa enggak, sudah dilaksanakan apa tidak pelaksanaan prokesnya. Masuk di latihan ini jangan nonton. Tentunya dong. Tentunya jangan nonton langsung stadion. Tentunya kami pastinya di stadion nanti akan juga Nih Pak, soal Porprov tadi, soal agenda Porprov, Saki kan belum menjabarkan nih berapa nih atletnya kalau sepak bola di Porprov gitu kan, ofisialnya kan sudah banyak, satu cabur saja. Ada berapa atlet yang dipersiapkan untuk Porprov? Targetnya dari Dispora gitu, dari kekuatan anggaran gitu, ada perkiraan berapa atlet? Mohon maaf sebelumnya ini sebenarnya ya ranahnya KONI ya. KONI ya. Kenapa? Ya bukan KONI tidak ada koordinasi. Karena sampai sekarang ini sedang berproses. Masih berproses. Sedang berproses. Kami di sini di Dinas Pemuda Olahraga terkait dengan pendanaan. Memang dana itu dana hibah yang langsung dari keuangan ke Dinas Pariwisata, Dinas Pemuda Olahraga dan Wisata. Dinas Pemuda Olahraga diserahkan langsung kepada KONI. Diserahkan langsung kepada KONI. Nah, kalau besaran dana, kalau tidak bergeser lagi, kalau tidak bergeser lagi, ini tetap sekitar 4, sekian M ya. semua cabur ya. Semua cabur ya. Kurang lebih 22 cabur ya. Dari agenda dari anggaran dan apa semuanya itu laporan dari KONI atau kemudian dari cabur-cabur lain yang diterima di Dispora, apa saja event terdekat yang direncanakan di Pamekasan? Direncanakan di Pamekasan. Kalau event di tingkat kabupaten Pamekasan untuk tahun ini ya, kita sepertinya nggak ada agenda khusus ya. Misalnya seleksi pemain, apa ya, itu? Tapi eventnya event provinsi. Yang dalam waktu dekat malah olahraga, mohon maaf ya, olahraga rekreasi, olahraga kormi. Jadi kormi itu polisi masyarakat olahraga Indonesia, olahraga tradisional. Ya. Ini insya Allah dilaksanakan bulan Juni. Ada 5 olahraga tradisional yang akan dilombakan di tingkat provinsi Jawa Timur. Di sini. Lokasinya di Pacitan. Lokasinya. Jadi mengirim atlet. Kalau pelaksanaan event di Pamekasan untuk tahun 2001 ini belum ada. Iya. Belum ada ya. Belum ada laporan. Tidak teragendakan. Tidak teragendakan. Oke. PSSI sendiri kan ini kan harus cari nih atlet-atlet untuk tim Porprov seleksi apa gitu. Kapan itu rencana? Kita sudah mempersiapkan sejak awal, artinya dalam situasi pandemi ini pun kita tetap mensiasati bagaimana kegiatan aktivitas mempersiapkan atlet itu tidak vakum. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya atlet proyeksi Porprov itu sudah divaksin karena memang instruksi dari KONI itu patuh terhadap peraturan yang ditetapkan. Seluruh atlet proyeksi Porprov itu mengikuti vaksin. Kemarin KONI itu sudah memfasilitasi kita. Intinya apalagi Puslap Prima itu atlet yang proyeksi untuk mendapatkan proyeksi mas itu sudah divaksin juga. Sudah divaksin semua, termasuk atlet binaan kami di PSSI itu. Jadi sebagian walaupun tidak 100%, karena kemarin masih ada yang beberapa terkendala tidak hadir dengan berbagai alasan, ada yang sudah banyak yang sudah melakukan vaksin itu. Pemusatan latihan kan juga pasti digelar nih nanti nih. Coba kalau misalnya jumlah
tim sepak bola Porprov itu ada berapa orang? Porprov itu ada, kalau nanti pemain yang didaftarkan ada 23 dengan 23 official, berarti ada 25 pemain. 27 pemain ya. Apa? 25 pemain. 25 pemain dan official. Tetapi ketika mereka latih tanding kan pasti ada nih tim lagi. Berarti yang terlibat ada berapa orang nih jumlahnya nih? Kemarin sebelum puasa itu sudah kita merampungkan ya, karena tidak hanya Porprov yang disiapkan oleh PSSI. Iya. Nanti ketika Liga 3 digelar kita harus ikut Liga 3 dengan Persepam, artinya biar tidak mendadak gitu Pak. Sehingga seleksi itu tidak kita lakukan secara awal terbuka, tapi bagaimana kita memanfaatkan data hasil talent scouting pada kegiatan-kegiatan event yang diselenggarakan oleh PSSI sebelumnya. Jumlah itu maksudnya, jumlah orang-orang yang terlibat dulu. Ada 25 pemain. 25 pemain untuk Porprov dan kemudian yang di Liga 3, persiapan Liga 3. Termasuk itu. Artinya 25 pemain. Dari 25 itu sudah divaksin? Belum. Tidak bisa memastikan 100%. Tidak. Nah, tapi sebagian sudah sudah menjalani vaksin. Oke. Nah, ketika mereka berlatih misalnya, mereka sudah mau berlatih, tiba-tiba karena mereka sebenarnya keinginannya tidak ingin ditonton, karena mereka inginnya tertutup gitu kan. Nah, bagaimana Polri memfasilitasi itu? Apakah harus melaporkan dulu agar supaya ada pihak Polri membantu atau bagaimana? Apakah tiba-tiba ujuk-ujuk karena ada penonton semuanya harus bubar gitu? Ya paling tidak dari pihak Polri harus mengetahui adanya kegiatan itu sehingga bisa mengantisipasi dengan melaksanakan kegiatan pengamanan. Diminta atau tidak diminta, Polri tetap harus hadir di mana ada kegiatan masyarakat seperti itu. Paling tidak kami bisa memantau dengan hadirnya itu ada pelanggaran prokes apa enggak, sudah dilaksanakan apa tidak pelaksanaan prokesnya itu. Minimal walaupun di dalam lapangan itu tidak memakai masker saat mau masuki lapangan, saya bisa melihat semuanya memakai masker. Sebelumnya mereka semuanya tertib mencuci tangan, semuanya minimal kalau tidak cuci tangan hand sanitizer minimal seperti itu. Jadi semuanya prosedur tentang tahapan-tahapan prokes itu dilaksanakan. Walaupun di dalam saat latihan dilepas ya sudah biasa. Masa olahraga pakai masker. Iya. Saya lihat walaupun di luar negeri, kalau ada kegiatan itu tidak mungkin kalau tidak dikasih tahu kita datangkan gitu. Paling tidak ada pemberitahuan bahwa kita datang. Kalau masalah aturannya ada izin apa enggak, kami sebetulnya tetap berpedoman pada instruksi atau petunjuk dan arahan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah sudah melaksanakan, mengizinkan, ya bawah harus mengikuti kan seperti itu. Kalau berbicara di Pamekasan ini, kami setiap kegiatan masyarakat ya tidak pernah mengizinkan kegiatan apapun. Ini di luar sepak bola loh, di luar sejarah ini yang dibicarakan olahraga yang akan dibulir PSSI ini, di luar itu. Jadi semua saran kami, karena kami tidak pernah punya kewenangan dan tidak diberi kewenangan untuk memberikan izin setiap kegiatan, minimal kami sarankan kalau ada pemberitahuan dari yang akan melaksanakan kegiatan itu, kami menyarankan agar minimal mendapat rekom dari Satgas Covid. Setelah dapat rekom dari Satgas Covid itu dibawa ke kepolisian. Ini loh, saya sudah dapat rekom dari pihak kepolisian. Kemudian dari pihak kepolisian memberikan jawaban balasan kepada yang melayangkan pemberitahuan itu. Nanti dijawab dengan himbauan bahwa ini loh harus laksanakan prokesnya minimal harus dapat izin ya. dari rekomendasi. Oke, saya kembali lagi ke Dispora nih. Ini kan banyak fasilitasnya milik Dispora yang digunakan untuk sarana olahraga nih. Seperti di stadion, kemudian gornya larang atau kemudian. Nah, apakah dalam memberikan izin itu harus ada rekomendasi Satgas Covid? Memberikan izin penggunaan lapangan atau kemudian fasilitas yang ada selama ini? Ya jujur ya pihak kita pelaku komunitas olahraga kita ketika mengajukan sewa gedung ya jujur ini masyarakat kurang paham tentang prosedur itu. Betul katanya Pak Kapolsek tadi, memang lebih amannya, lebih bagusnya, lebih idealnya jika masyarakat kita mendapatkan sebelum mengajukan sewa gedung misalnya,
dia minta persetujuan dulu ke Satgas gugus tugas. Selama ini belum Ya itu Ya. masih belum. Oke. Ada sebagian juga melampirkan itu. Ada sebagian juga yang melakukan. Madura United ini kan rencananya mau latihan di sini nih, kata itu apa sudah dilakukan semua proses Kami komunikasi sudah. dan perizinan apa semuanya? Kami sudah melakukan surat ya kemarin, surat kepada dinas terkait dan hal ini Ekspora, dan juga kami berkeputusan juga ke pemerintah daerah selaku daerah yang akan kami tempati. Tentunya nanti kami akan banyak koordinasi juga ke pihak kepolisian, pada pihak-pihak yang ada di sekitar kita. Tapi yang jelas ada sesuatu yang perlu kita tangkap, Mas Tony. Satu yang perlu kita tangkap ini begini. Jadi kalau kita kembali apa disampaikan oleh Pak Mulis tadi, Polres bukanlah berdiri sendiri, Polres institusi. Iya. Sekarang mungkin sama juga pemerintah sudah ada. Jadi tentunya izin ini tidak akan bergulir dari daerah ke pusat. Tentunya izin akan bergulir dari pusat ke daerah. Artinya seperti itu, Mas. Iya. Namun dalam standar protokol latihan yang hari ini kami mau lakukan, itu tentunya kami tidak butuh izin dari pusat, kami akan butuh izin dari daerah bersangkutan. Nah, kenapa kami berani Pamekasan untuk menjadi sektor leading pusat tempat kami berlatih di sini? Bahkan di dalam pertandingan resmi Pamekasan kami ajukan karena masih tidak jelas juga, Mas, model kompetisinya seperti apa, terus letak wilayah kompetisinya seperti apa, formatnya seperti apa. Sampai hari ini kami belum mendapatkan masalah itu sebelum nanti kemudian kita mengadakan kongres di tanggal 29, insya Allah di 29 bulan ini. Kongres tahunan PSSI Pusat. Kalau itu sudah dilakukan, tentunya kan ada kemarin sempat bergulir isu bahwa sepak bola hanya akan boleh dibikinkan di Pulau Jawa. Dengan catatan Pulau Jawa yang ditempati menjadi pertandingan resmi tersebut harus zona hijau. Zona hijau. Minimal zona kuning. Minimal zona kuning. Masuk Madura. Sedangkan Madura, Kuning. khususnya Pamekasan, Kuning. ya, saya dengar sudah hijau, bahkan di kuning, sudah kuning dan hijau. Dari sebagian daerah sudah begitu. Nah, jadi kami ajukan untuk bermain di Pamekasan. Itu pun dengan catatan PSSI dan pihak operator LIB dalam waktu dekat juga mengantongi sudah dong izin dari pihak kepolisian dan pemerintah. Tanpa izin itu kami tidak akan bisa dapat dari bapak-bapak sekalian ini, kami tidak, dan kami tidak akan pernah mengajukan izin tentunya. Kalau dari pusat aja tidak dapat izin, kok pakai kita mau bikin pertandingan apa? Namun untuk pertandingan, untuk latihan, Mas, dalam kerangka mempersiapkan tim, seperti apa juga yang didiskusikan oleh Mas Aki, persiapan tim, ya tentunya atlet itu kan tidak bisa kemudian besok mau bertanding, besok sudah masuk lapangan. Ada pengaturan latihan yang terjadwal juga. Kami, Mas, dalam waktu dekat mungkin akan ada banyak penyuluhan di dokter tim, di kegiatan media officer, di kegiatan security officer kami yang akan dipanggil ke pusat, nanti akan dapat penyuluhan dari badan-badan yang bertanggung jawab. Dari security officer tentunya akan bertanggung jawab ke Mabes Polri dalam hal ini. Kalau dari kemarin Mabes Polri yang memberi supervisi. Terus media officer biasanya ke PSSI langsung. Dokter tim kalau dari kemarin Dinas Kesehatan dan Menpora dalam hal ini yang memberikan penyuluhan bagaimana protokol kesehatan COVID ini. Jadi sebagai pelaksana pertandingan. Yes, sebagai pelaksana pertandingan. Dan ini akan menjadi sosialisasi kami. Setelah kami mendapatkan informasi seperti itu, kami akan sosialisasikan juga dengan rapat gabungan. Pak Monis mungkin sering kan, Pak Ismora juga akan sering. Kami sering adakan rapat gabungan. Bagaimana loh yang menjadi standar ketentuan bola ini diizinkan. Dan tentunya insya Allah saya yakin ketentuan tersebut juga sudah berlandaskan dengan
dengan apa yang sudah Bapak-Bapak lakukan seperti hari ini, dengan protokol-protokol yang jelas juga, sama lah insya Allah. Tinggal nanti penyesuaian visi. Karena tidak sulit memang Mas, saya sempat terpikir kemarin di Bandung itu bagaimana sulitnya petugas kepolisian yang hanya 272 tanda kutip, ini tidak semua petugas kepolisian, orang yang ada di dalam stadion dan di luar stadion, berarti kurang lebih 100 sekian petugas kepolisian yang notabene menjaga stadion yang begitu besar dari antisipasi supporter yang datang. Tapi alhamdulillah saya lihatin semoga supporter saya juga, saya ada harapan besar juga di kali kesempatan talk show ini, semoga supporter juga menyadari bahwa kita dalam suasana pandemi, jadi doanya cukup di rumah, nonton di rumah, jaga jarak, jangan berkumpul dan tidak di kafe, tidak nobar. Itu yang menjadi harapan besar. Termasuk di latihan ini jangan nonton. Ya, tentunya dong. Tentunya. Kenapa? Jangan nonton langsung stadion. Tentunya. Kami pastinya di stadion nanti akan juga menjangkau itu masa latihan pun. Bahkan ada aturan yang tidak tertulis, pemain kami selama latihan di Bangkasan kemungkinan shootnya aja bisa sampai 3 kali dalam 1 bulan. Karena kami kan tidak bisa kemudian mengakses pemain ini untuk tidak keluar dari area rumah. Ya kalau dalam kondisi kami di stadion kami awasi mungkin. Tapi kalau di luar rumah berinteraksi dengan siapapun kami juga datang. Makanya kami akan tetap ikuti protokol. Ada nggak pemain atau official mereka yang pernah terinfeksi COVID misalnya di kan Oktober kemarin pernah kumpul nih, ada nggak? Pernah ada. Ada sekali. Sekali aja. Iya, sekali. Pemain kami 2 orang. Reaktif. Kemudian dokter tim melakukan evaluasi. Belum sebelum jalan itu saat kita mau latihan, kita swab bersama-sama, ada yang reaktif, langsung kita bawa untuk diisolasi. Dan itu dilakukan isolasi mandiri sekitar 12 hari kalau tidak keliru ya, insya Allah selesai. Setelah di PCR kembali pemain itu bahkan di swab PCR itu normal. Jadi bukan positif, itu reaktif. Ya reaktif. Tapi kami langsung melakukan tindakan dengan mengisolasi pemain tersebut. Kemudian setelah 2 minggu kemudian, karena kami masih ada keraguan waktu itu di tengah pandemi kan, kami lakukan swab kembali. Alhamdulillah negatif. Saya pengen tahu nih, para pemain kan kemarin ada di hotel, kemudian mau latihan masuk mobil apa semuanya itu bisnya sih berapa nih satu bis itu? Saya bilang udah biasa, kami apresiasi apa yang menjadi kehendak pemerintah. Karena kami bangga atas apa yang menjadi keinginan besar seorang pemimpin kami. Protokol dalam bus saja 2 bus. Yang biasanya satu bis. Satu bis cukup 30 orang, 2 bus. Jadi tidak boleh 1 bis, 2 bis. Berarti bukan hanya di dalam stadion, di luar stadion pun sudah social distancing. Jadi mereka sudah jaga jarak, di dalam bis pun sudah jaga jarak, satu orang. Saya mohon maaf nih, perbandingannya antara ini protokol yang dijalani para pemain di Piala Menpora kemarin dan nanti dan itu katanya harus dijalankan ketika latihan. Dengan ketika masuk pasar di Pamekasan itu lebih ketat yang mana? Jangan kan masuk pasar, Mas. Saya naik pesawat aja udah mulai diri. Saya masuk maaf bahwa sekalian, saya naik pesawat aja udah mulai diri karena di pesawat sudah tidak ada social distancing seperti yang kemarin terjadi sebenarnya. Tapi apapun sekali lagi, kami kan tetap harus ikuti apa yang menjadi keinginan besar juga dari pemerintah. Kita hari ini menjaga diri dari segala macam protek untuk keselamatan kita bersama. Juga kita ikuti kehidupan new normal. Tentunya wajar dong new normal ini, namun juga kadang ngeri sedap Mas. Ngeri sedap. Kita menjaga dengan cara kita, namun ada sebagian masyarakat yang kadang mohon maaf lalai atas apa yang menjadi risiko pandemi seperti ini.